Baik, saya kira ini menarik ini kita bicara pariwisata. Saya kira kita tidak akan mungkin berhenti di situ saja karena banyak segmen yang akan kita ungkap nantinya. Ya. Namun kalau kita melihat Pak terkait dengan dinamika tadi kebetulan Bapak menyinggung Komisi 2 nanti yang bisa jadi akan ke sana. Ya. Dan sekarang ini kan kalau kita lihat dinamika diskusi yang ada di sini ini lagi rame nih Pak bicara soal pembentukan daerah otonom baru ini Kepulauan Buton. Nah, ini sebagai wakil kita yang ada di Komisi 2 ini kira-kira gimana Bapak menyikapi terkait dengan diskursus yang berkembang selama ini soal pembentukan daerah otonom baru Kepulauan Buton tersebut Pak? Iya, jadi pertama dulu saya sebelum masuk ke pemekaran Kepulauan Buton atau Buton Raya ya. Ya. Ya, dua istilah ini kan hangat didiskusikan terakhir ini ya. Saya ingin juga menyampaikan bahwa baru saja Komisi 2 DPR RI dan DPR RI secara menyeluruh memparipurnakan mengesahkan undang-undang 7 provinsi. Ya. 3 diantaranya itu adalah di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi setelah sah undang-undang itu dan jauh sebelum disahkan undang-undang ini melalui pengambilan keputusan tahap pertama di Komisi 2, Gubernur Sulawesi Tenggara itu kami sudah melakukan RDPU, bukan cuma Gubernur Sulawesi Tenggara. 4 gubernur ini kami sudah melakukan rapat dengar pendapat. Termasuk kami berkunjung ke Manado, panggil juga seluruh gubernur di kita panggil 4 gubernur di Sulawesi ini, mereka hadir ke sana. Dan salah satu perjuangan memang Pak Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Maji adalah bagaimana Pulau Kawi-Kawi di Buton Selatan dan Runduma di Wakatobi itu jangan sampai keluar dari batas bujur lintang selatan, utara, timur, barat yang ada di dalam keputusan undang-undang yang direncanakan dan yang baru disahkan ini. Ya, ya. Tetapi setelah kami bahas dengan pemerintah, sebelum disahkan undang-undang ini, DIM yang diusulkan pemerintah itu, karena ini adalah inisiatif DPR, maka kami ketemu dengan pemerintah, karena jangan lupa ya, bahwa undang-undang itu hanya bisa terjadi bila mana antara DPR dan pemerintah sepakat. Ya. Salah satu diantaranya keberatan, maka tidak bisa dipaksakan itu undang-undang. Jadi undang-undang Sulawesi Tenggara ini sebetulnya atau 4 provinsi ini sebetulnya hampir gagal. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena pemerintah keberatan. Keberatannya itu di mana? Keberatannya itu jangan sampai ya, karena ada sinyal bahwa di beberapa provinsi mau ganti nama provinsi, ganti nama ibu kota, ganti nama provinsinya. Nah, kalau lari ke sana kan bahaya. Ya, bisa jadi polemik. Ini Buton Raya saja, istilah nama Buton Raya dengan Buton Kepulauan sudah ribut kita, apalagi provinsi lama yang diganti-ganti namanya. Oleh karena itu maka Bapak Presiden melalui Mendagri mengatakan bahwa kami tidak setuju A, B, C, D, bahkan peresmian atau perundangan daripada undang-undang ini mau dianggap tidak penting. Tapi kami dari Komisi 2 melihatnya begini, bahwa undang-undang Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ini dan Sulawesi Selatan ini kan dia kan lahir 1964. Iya. Dan pada saat itu ya dalam prosesnya itu masih berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. RIS ya. Iya. Kan 159 ada dekret presiden. Oke? Iya. Dekret presiden itu kembali ke Undang-Undang Dasar. Tetapi draft undang-undang ini sudah berjalan. Jadi tidak langsung bisa diperbaiki undang-undang ini. Sehingga masih melengket bahwa undang-undang tentang Sulawesi yang saya katakan tadi itu pembentukan Sulawesi yang saya katakan tadi, 4 provinsi tadi itu masih berdasarkan pada undang-undang RIS. Iya. Kalau terjadi peperangan, misalkan Perang Dunia Ketiga, contoh, kan tidak cukup kuat eksistensi Sulawesi ini. Dan kalau kita bermasalah nanti kan tidak bisa kita menangkan pertarungan di Den Haag sana kalau ada mahkamah internasional mau. Ya katakanlah kita diduduki. Sulawesi Tenggara diduduki oleh Belanda misalkan, atau Portugis atau Spanyol. Ya lepas kita karena dasarnya hukumnya lemah. Oleh karena itu maka karena pemerintah menganggap ini rawan kalau kita buka peluang batas wilayah, persengketaan itu kita undangkan, ini bahaya. Oleh karena itu maka ditolak semua DIM-nya. Akhirnya kita sepakat bahwa
undang-undang tentang Sulawesi Tenggara kita atau Sulawesi Selatan dan Ampat tadi, hanya kita undangkan yang bernama dasar hukumnya toh saja. Ya, ya. Batas-batas wilayah dan seterusnya kita tidak rombak. Kalau toh ada perubahan-perubahan, maka PP, Mendagri keluarkan PP. Jadi tidak ribet. Oleh karena itu maka kawan-kawan dari Buton Selatan, ya, kawan-kawan dari Wakatobi jangan dulu terlalu resah bahwa Kawi-Kawia sudah pergi atau Runduma sudah pergi. Tidak, Kawi-Kawia itu di Mahkamah Konstitusi sudah dimenangkan. Iya, iya. Udah dimenangkan, nggak mungkin lagi. Ya artinya Kawi-Kawia di Buton Selatan tetap milik Sulawesi Tenggara di undang-undang itu. Iya, iya. Gitu loh kira-kira. Jadi mohon bapak-bapak parabela yang mau ke Jakarta, katanya ada 200 parabela mau lakukan RDPU dengan Komisi 2. Ya kalau sekedar jalan-jalan ke Jakarta ada yang membiayai, syukur alhamdulillah bisa ketemu saya di Komisi 2. Iya, iya. Tapi kalau untuk kita agendakan di Komisi 2, balkon nggak cukup karena ini masa COVID ini. Iya, iya. Ya, jadi silakan aja karena saya Komisi 2 sudah kita dapat surat. Tadi juga saya sudah bicara dengan gubernur di perkawinan anaknya Bupati Buton tadi. Saya ceritakan Pak Gubernur bahwa tidak akan merombak batas wilayah. Apa yang kita perjuangkan, Pak Gubernur sukses memperjuangkan karena kita hanya merombak dasar hukumnya aja. Iya, iya. Itu yang hanya mengalami modifikasi. Ya. Nakal begitu tanda petik. Ya. Yang memberikan definisi lain dari itu semua. Bahwa ini katanya terkait dengan nasib pemekaran itu sudah tidak akan lagi terjadi. Karena dia hanya melihat judul saja dari berita itu tanpa melihat kontennya. Gimana Pak Bapak berikan penjelasan soal? Ya, jadi pemekaran Sulawesi, pemekaran DOB baru maksudnya ya. Ya. DOB daerah otonom baru. Itu masih ada 235 DOB yang masuk ke DPR dan ke Kementerian Dalam Negeri. 235 buah. Termasuk salah satu di dalamnya adalah Buton Kepulauan. Saya tidak mau bicara lagi Buton Raya. Buton Kepulauan karena ini yang proses terakhir. Kepulauan Buton. Ya, Provinsi Kepulauan Buton. Mohon maaf lagi. Provinsi Kepulauan Buton. Nah, sebetulnya apa namanya? Pemekaran ini sebetulnya momentumnya hampir bukan berarti apa, tapi mulai meredup ya. Ya. Kemarin kan 2014 kan Iya, itu. betul. 2014 itu sebenarnya puncaknya sebelum 2014 itu pemekaran. Ingat Wakatobi, Mekar dan seterusnya. Pada saat itu kan Buton Raya kan hampir jadi, cuma kekurangan wilayah. Iya, betul. Ya. Kita tidak bisa lagi mengatakan salah dan benar. Semuanya ini baik, semua orang mengambil peran dan seluruh mengambil peran positif. Tidak ada yang negatif dan tidak ada yang positif atau tidak ada yang lebih berperan dari satu yang lain yang lebih menjadi hero, menjadi apa? Pahlawan. Semua masyarakat Buton Raya atau Buton Kepulauan atau Kepulauan Buton ini mempunyai sejarah karena diskusi ini menjadi hangat karena kita semua punya tujuan sama, ingin mekar ini. Cuma momentumnya sekarang ini ya ada namanya moratorium. Jadi saat kami berkunjung ke Jawa Barat, Ridwan Kamil berteriak, saya ini juga menderita bos kalau kita bicara rentan kendali. Jawa Barat ini besar, 50 juta yang saya pikul ini. Saya membutuhkan 6 provinsi lagi sebetulnya kalau saudara-saudara Komisi 2 mau menyetujuinya. Bukan cuma 6 provinsi kita pecah, kami juga butuh masih ada puluhan. Daerah otonom kabupaten kota. Karena saya pikul 50 juta, coba dibayangkan. Sulawesi Tenggara kan cuma 3 juta. 3 juta ya. Satu contoh. Kita berkunjung ke Jawa Timur. Gubernur juga masih tanya, kami juga punya mekar ini. Kami juga pengen mekar ini. Rentang kendalinya luar biasa. Kita butuh beberapa kabupaten dan juga kita butuh pemecahan provinsi bila perlu. Demikian pula Jawa Tengah. Belum bicara Maluku, belum bicara Papua dan lain sebagainya. Jadi yang mau mekar ini bukan cuma Buton Kepulauan atau Buton Raya, bukan seluruh Indonesia. Dan saya, Komisi 2, saya kawal itu. Hampir setiap hari datang Pak Tito Karnavian, kapan kita mekarkan ini? Dan saya kira Anda semua lihat di Facebook saya atau di medsos saya. Cuma kan sekarang ini momentumnya lagi moratorium. Kalau moratorium itu apa? Kebijakan untuk sejenak beristirahat.
Jadi belum dibuka ini moratoriumnya. Jadi ya katakanlah jangan dulu kita bersilat sebelum gendang dipukulkan itu. Iya. Gendang belum ditabuk kita sudah main silat kan lucu. Jadi kawan-kawanku di Buton Kepulauan atau Buton Raya lah, lebih enak kita katakan Buton Raya aja. Karena ini barang. Belum, pemekaran belum. Kalau toh Papua itu mereka menggunakan undang-undang Otsus, undang-undang nomor 22 kalau saya tidak salah ya, kalau keliru 21 22 tahun 2000, nomor 21 tahun 2022. Salah satu diktum di undang-undang Otsus itu mengatakan bahwa Papua ini adalah khas khusus. Karena khususannya itu maka ada undang-undang Otsus tadi. Yeah. Dan salah satu pasal di situ mengatakan bahwa karena kekhususannya maka Papua berhak membuat provinsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022. Sedangkan yang tadi yang saya cerita di luar daripada Papua itu adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang masih moratorium. Syarat dibuka moratorium adalah pemerintah Republik Indonesia melalui Mendagri menerbitkan namanya 2 RPP. RPP tentang penataan daerah berkaitan dengan syarat-syarat batas wilayah dengan RPP yang berkaitan dengan desain besar pemekaran di Republik Indonesia. Artinya begini kira-kira maknanya itu. Syarat-syarat pemekarannya seperti apa? Katakanlah batas wilayahnya begini, kerangka ekonominya seperti ini, ya sumber daya ekonominya begini, batas wilayahnya begini, harus mencakup berapa kabupaten, kota, baru bisa satu provinsi misalkan, atau berapa kecamatan untuk terbentuknya satu kabupaten atau kota. Yang kedua desain besar, ya penataan daerah ke depan. Artinya Indonesia seluas ini masih membutuhkan berapa provinsi dan masih membutuhkan berapa kabupaten. 2 RPP ini belum dibahas. Dan tadi ada yang bertanya, Hugua, apakah Buton Raya masuk di dalam RPP itu? Saya katakan belum ada dokumen itu. Karena ini barang, ini adalah peristiwa politik. Oleh karena itu maka saya bilang sama teman-teman, para aktivis Buton, ya, pergerakan-pergerakan politik tidak boleh berhenti. Diskusi-diskusi jalan terus. Ya. Tetapi tolong jangan mobilisasi orang-orang, apalagi mobilisasi anggaran yang begitu besar untuk urusan ini karena belum waktunya. Ya, belum gendang belum ditabuk, kenapa kita sudah harus main silat? Tetapi persiapan jangan sampai lawan itu mengakali kita itu jangan lepas. Artinya dialog dengan kami di Komisi 2. Bahkan tadi saya bilang sama Angga, karena Anda adalah pengacara. Berani enggak kalau dianggap bahwa RPP itu melanggar undang-undang karena Mendagri terlambat menerbitkan 2 RPP itu, ya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kan keren. Perjuangannya sangat konstitusional dan kalau Anda menang, itu Anda membantu Republik Indonesia untuk kita buka pemekaran. Itu baru keren. Lalu kalau Anda mau lebih jauh, ya organisasi mana? Ayo kita rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 sana. Karena memang itu rumah rakyat dan memang Anda punya undang-undang memperbolehkan. Kenapa? Karena di Komisi 2 itulah dapurnya barang ini. Oleh karena itu maka RDPU di Komisi 2 itu sangat penting. Tetapi jangan mobilisasi sumber daya hanya untuk RDPU ke sana. Ya cukup satu orang ke Jakarta ambil mahasiswa, bicara dengan saya agendakan di Komisi 2 baru kita melihat pak. Supaya gerakan-gerakan politik itu jangan sepi di DPR RI. Nanti saya akan bicara dengan Dirjen Polpum, dengan Dirjen Otda, dengan Menteri Dalam Negeri itu Tito Karnavian. Pak Menteri, saya baru dapat lagi kemarin RDPU di sini dipimpin oleh Ketua Komisi. Provinsi Buton Kepulauan itu tetap menjadi harapan masyarakat Buton Raya. Ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong karena ini Kepulauan Buton Kepulauan karena ini baru proses semua. Jadi kalau kita belum terlalu lidah kita masih kesel terus tolong dimengerti karena ini memang baru proses ya. Jadi intinya gitu. Pak yang Bapak mau garis bawahi bahwa perjuangan itu harus secara konstitusional begitu ya. Secara konstitusional kemudian mengikuti irama, bahkan tadi mengatakan begini. Memang harus kita kasih pelajaran itu pemerintah pusat. Harus ada gerakan-gerakan tambahan supaya pemerintah pusat itu melihat Buton Raya ini jangan dia main-main.
Saya bilang kecuali sudah mekar Sulawesi Selatan, sudah mekar Ternate, sudah mekar Palu, baru kita mulai adakan gerakan tambahan. Ini kan masih senyap, ini ada kata perahu belum datang, perahu belum ada yang ditinggal di pelabuhan ini. Jadi yang adalah kita masih melakukan dialog, kita melakukan gerakan-gerakan konstitusional sehingga NKRI kita dapat, keamanan kita dapat, pembangunan kita dapat. Bahkan tadi lebih gilanya tadi di warung apa tadi? Uncle Bus. Uncle Bus. Ya. Saya katakan Bung Karno pernah mengatakan begini. Nyatakan kemerdekaan baru kita isi kemerdekaan. Ya. Lebih baik para pemuda kita nyatakan Buton Raya sudah lahir. Tak. Tetapi kita nyatakan Buton Raya lahir, ibu kotanya adalah keraton. Ya, pariwisata tadi. Iya. Kabupaten Buton hutan Lambu Sango. Buton Selatan adalah gua-gua hebat di Buton Selatan itu. Buton Tengah ya. Buton Selatan adalah Pulau Ular, Pulau Siompu. Oke? Dengan diving yang hebat di bawahnya itu. Kemudian Buton Tengah dengan gua-gua yang maha dahsyat itu. Kemudian Buton Utara dengan hutan bakaunya yang begitu dahsyat. Baru kita nyatakan Wakatobi bukan Wakatobi Bion, tetapi Keraton Bion. Iya. Ya kan? Iya. Di tengah-tengah Wakatobi Bion ada Keraton Bion. Ya kita anggap saja ibu kotanya itu di bawah, tapi di keraton sana yang kita promosikan ke seluruh dunia sehingga daripada kita habiskan waktu bicara politik nggak ada manfaatnya. Ya gerakan politik jalan terus, tetapi juga kita bicara tentang pengembangan pariwisata. Kita nyatakan kemerdekaan dulu. Sehingga ibu kotanya itu adalah keraton. Tadi sepakat. Dan saya bilang ini barang jangan dibicarakan dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu kan nomenklaturnya susah lagi ketemunya. Karena bagi saya, ya seperti di Wakatobi. 2 hari lalu saya bicara dengan para aktivis. Coba kalian analisis. Kalau kita bicara tentang terumbu karang ini dengan diving, snorkeling aja, Bunaken sama produknya. Raja Ampat sama produknya. Kembali ke Solomon Island, saya di sana wilayah kerja saya sebagai ketua Asosiasi Pemda Maritim Negara Setiai, sama juga. Kembali lagi di Timur Leste, sama juga. Di Filipina, di Mindanao, saya ke sana, sama juga. Terus apa spesifikasi Wakatobi? Begini Pak, untuk di Wakatobi kita nyatakan, kita buat dengan namanya edu-tourism. Apa itu edu-tourism? Pendidikan turisme mulai dari sampah ditata. Ya, kemudian sasaran kita adalah mahasiswa, students, ataupun orang tua, tapi kita kasih edukasi. Karena ke depan ini, dengan istilah saya global warming tadi kan semua orang prihatin terhadap alam semesta. Oleh karena itu maka sistem pendidikannya itu menjadi penting, edukasi, turisme namanya. Jadi bagaimana tata cara penanganan sampah, mulai dari anak kecil bos, jangan sudah tua begini akhirnya kita merokok lepas saja tidak ada, karena kita tidak teredukasi. Ya tong sampahnya itu ya jangan satu saja, ada tempat plastik, ada ini diedukasi. Dari itu yang menjadi tren ke depan ini. Oleh karena itu maka di Wakatobi juga sudah membuat Bion juga, Wakatobi Bion, Tomia, Bion, hal-hal begini. Lebih baik kita bicara begini, di samping itu kita bicara tentang pemekaran Buton Raya tuh, Buton Kepulauan atau Kepulauan Buton? Kepulauan Buton. Kepulauan Buton. Waduh, ini. Tapi kan Pak ada juga, ini tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan Papua dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 mengenai otonomi khusus tadi, yang mengatakan bahwa secara historis kita ini adalah bekas Kesultanan Buton yang dulunya adalah merupakan negara kesatuan yang punya pemerintahan sendiri, tapi kemudian memilih bergabung dengan NKRI. Jadi landasan historis itu menurut mereka itu bisa dijadikan sebagai latar belakang untuk bisa nyantol di rencana pembentukan atau pemekaran otonomi khusus yang ada di Papua. Gimana menurut Bapak soal pandangan historis seperti itu, Pak? Ya, memang historis ini kan Ternate kan udah. Ya, betul. Oke ya? Buton Raya belum. Ya. Arupalaka di Bone kan dengan Sulawesi Barat udah terbangun. Memang ini utang sejarah. Tetapi tidak bisa kita minta undang-undang otsus. Kenapa? Karena kita ini aman-aman saja. Dibandingkan dengan Papua, mohon maaf ya.
Di sana rentang kendali, aduh luar biasa bos. Ya, teman saya John Miri namanya, dia bilang, gua kalau saya kampanye di sana sewa pesawat bos. Berapa satu kali? Ya 500 juta, 350 juta, hanya untuk 2-3 kecamatan. Sementara saya untuk dapat yang 1.000 kan cuman ya speedboat lah, ya dah, paling 10 juta. Ya di Jawa berapa bro? Ya 6 liter berapa itu? Cuma 60 ribu kali 6 liter berapa? Ya 6 kali 6, 360 ribu saja sudah keliling dia. Iya. Artinya bagaimana tidak diberikan otonomi khusus ya di Papua itu? Kalau Buton Raya minta otonomi khusus, menurut saya pembahasannya tidak gampang. Karena nanti kalau Buton Raya minta otonomi khusus, Ternate lagi mau pecah dua. Di sekitar kerajaan kesultanan itu juga harus pecah dua karena kami punya sejarah. Lalu Arupalaka lagi mengatakan Bone lagi kami harus mekar lagi nih dari Sulawesi Selatan. Minta otonomi khusus. Jadi tidak gampang pembahasannya. Termasuk undang-undang Provinsi Kepulauan saja hari ini kan nggak tuntas. Ya, sama saja. Filsafatnya kenapa? Di DPR setelah itu berkembang, loh, Indonesia kan 7.000 pulau. Jadi Indonesia negara kepulauan, masa harus ada provinsi kepulauan? Bagaimana definisinya? Ya kan? Terus di Kalimantan misalkan, kan Kalimantan itu Kalimantan Utara ada pulau-pulaunya. Sumatera Selatan ada pulau-pulaunya. Pertanyaannya mana provinsi daratan, mana provinsi kepulauan? Jadi pembahasannya tidak tuntas. Ya karena ini banyak fraksi kan, banyak fraksi. Sehingga undang-undang provinsi kepulauan itu dari tahun kapan sampai hari ini masih pembahasan terus. Kenapa? Karena hal-hal yang begitu filsafat seperti sederhana sekali, tetapi begitu kita lihat mana provinsi kepulauan, berapa pulau harusnya menjadi menjadi. Yang saat ini Pak Limaji mungkin sebagai ketuanya Pak ya? Pak Limaji sebagai ketuanya, tetapi perjuangan Pak Limaji masih panjang. Karena begitu kita bunyi di Senayan, semua fraksi mengatakan, ya saya setuju. Cuma kan yang diperjuangkan ini kan pembagian kue DAU DAK. Kalau cuma itu ya peraturan menteri aja, ngapain harus diundang-undangkan? Karena kita negara kepulauan. Masa negara kepulauan kita buat ada pulau ada provinsi daratan, ada provinsi kepulauan. Jadi agak setengah mati. Sama juga dengan otonomi khusus tadi. Ketika Buton minta otsus, ya tetapi kalau sejarah itu memang harus mekar, iya. Karena memang sejarah masa lalu dan kita memang dengan kebesaran-kebesaran itu. Tuh. Jadi membahas undang-undang ini gampang-gampang sulit. Tapi sulit-sulit gampang. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah event politik. Ya, untuk Buton Raya jangan pernah berhenti. Tapi konstitusional. Jaga NKRI, jaga etika, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baik, ini sudah ada pesan-pesan yang beliau sampaikan terkait dengan bagaimana perjuangan yang beliau garis bawahi adalah harus di atas garis konstitusional, begitu Pak. Dan saya ingat beliau kemarin juga sempat kita rilis di Buton Post bahwa jangan khawatir, kita tidak ketinggalan. Itu adalah pesan yang beliau sampaikan sebagai wakil kita yang ada di Komisi 2. Gimana Pak Bapak mau definisikan soal jangan khawatir kita tidak taking. Ya, saya katakan tadi bahwa gendang belum dipukul ini, belum ditabuh. Ya, pemekaran moratorium belum dicabut. Buton Raya belum ketinggalan. Karena belum ada yang memulai. Itu. Oleh karena itu maka aktivis Buton, para orang tua Buton, ya, saudara-saudara saya dari Buton, saya ada di Komisi 2 selalu mengawal itu. Andai kata ada ciri-ciri bahwa kita ditinggalkan, saya akan cepat lari ke Pulau Buton. Kawan-kawan, siap senjata masing-masing. Kita sudah ditinggalkan. Tapi di sana belum ada tanda-tanda, semua orang juga kalau minta sama kita. Masih mereka juga mau mekar, kasihan. Semua kita lagi jadi lobby dari pemerintah cepat nih. Tapi ketika saya tanya Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri, kapan buka moratorium? Sederhana jawabannya. Hugua, jangankan kita buka moratorium, yang ada saja ini kita belum bisa kita pikirkan. Kena COVID lagi. Buat undang-undang itu kan, satu pemekaran itu membutuhkan anggaran 350 sampai 400 miliar.
Jadi pembentukan Kabupaten Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah itu sebelum definitif itu barang. Prosesnya sampai diskusinya, demonya, turun ke lapangan, staf khususnya, staf ahli, akademisnya, kajiannya, penelitiannya itu butuh 300 sampai 400 miliar untuk terjadinya daerah otonom baru. Sekarang ada 235 kali nih 400 miliar satu. Berapa harus disiapkan uang pemerintah? Bisa. Sekarang lagi yang kita hadapi ke depan ini. Ya, KPU meminta 81 triliun untuk pemilu serentak. Belum lagi COVID. Kita harus pulihkan ekonomi. Jadi pertanyaan tadi, kapan Buton Raya mekar atau provinsi Kepulauan Buton? Saya mengatakan bahwa andai kata saya ini orang Wakatobi pemancing, kalau kita berlayar menuju Belo-Belono, Karang itu, kita masih belum tahu ini apakah ini sudah dekat Karang atau masih jauh. Saya belum bisa ukur. Artinya, berapa lama lagi kita berlabuh untuk kita lempar, kita punya ikan itu, supaya ikan kita dapat ikan. Saya belum bisa ukur. Padahal saya ada di dalam ini. Apalagi orang di luar kan. Makanya saya bilang jangan terlalu banyak berandai-andai yang menimbulkan justru salah penafsiran dan menimbulkan kita semua sesama orang Buton Raya ini, Buton ini saling menjelajahkan. Bahkan tadi ada namanya Dedia. Dia katakan kami orang-orang desa ini kita sudah muak dengan bicara Buton Raya. Hanya kamu orang para politisi ini tipu-tipu kita saja. Setiap kali mau ada perhelatan politik, kamu orang tipu-tipu kita lagi. Kami tidak mau dengar lagi itu. Saya bilang, waduh ini lebih baik kita bicara pariwisata katanya. Ada gunanya supaya kita bisa itu sampai ide tadi itu muncul. Saya bilang, Pak Dedi, Anda benar juga. Tapi juga barang ini jangan juga berhenti, tetap jalan, cuma jangan polemik, saling menyalahkan. Ada yang merasa paling pintar dan ada yang merasa paling berperan. Ya, kita sama-sama kawal barang ini. Saya ada di Senayan sana mengawal barang ini. Andai kata sudah waktunya barang ini, saya tetap turun. Bahkan tadi ada yang bilang jangan sampai kekurangan uang supaya kita kumpul-kumpul uang, kita buat pergerakan. Saya bilang jangan dulu. Kalau ada uang di rumah disimpan dulu. Masih banyak kemenakan saya untuk pergi ke sekolah. Jangan dulu kita habiskan energi di sini karena sekali lagi bahwa gendang belum ditabuh. Silat jangan dulu kita main silat, tetapi kita lihat dulu. Tetapi cara bermain silat dengan seni apa semua silakan dilatih. Ya, silakan dilatih. Caranya seperti apa silakan, tetapi belum waktunya untuk kita munculkan di permukaan di panggung. Nanti panggungnya kita tunggu. Kira-kira begitu. Baik, ini tidak terasa Pak, diskusi kita sudah hampir 1 jam ini. Waktu berjalan terus, tapi kira-kira dari 2 topik kita malam ini terkait dengan Wakatobi Beyond dan proses politik untuk pembentukan Kepulauan Buton, apa closing statement yang Bapak mau sampaikan terkait 2 hal ini? Silakan. Pertama tadi apa? Wakatobi Beyond. Wakatobi Beyond. Yang kedua adalah pembentukan provinsi Kepulauan Buton. Yang saya katakan Wakatobi Beyond ini membutuhkan partisipasi dari kita semua Sulawesi Tenggara. Wakatobi, kenapa menjadi Wakatobi Beyond? Karena dia duluan dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Oleh karena itu maka Wakatobi harus menginspirasi Sulawesi Tenggara. Ya, sama Bali. Bali maksudnya hanya 1 titik tapi nama Pulau Bali harum. Kira-kira masuknya lewat Wakatobi tetapi Sulawesi Tenggara yang harum dengan 7 wonders-nya tadi. Oleh karena itu maka kerjasama, arogansi para bupati wali kota dihilangkan. Mari kita saling berpegangan tangan untuk mempromosikan yang Wakatobi Beyond tadi di nasional dan internasional, sehingga mereka datang ke kota Bau-Bau ini membeli kasuami, membeli pisang goreng, membeli tuli-tuli, tinggal di hotel, naik ojek, kemudian keluar lagi naik beli makan di warung, rumah makan di warung, semua
membawa dolarnya lempar di sini. Itu jauh lebih penting dari kita bicara hal-hal yang tidak produktif. Ya, satu. Yang kedua, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku di Pulau Buton atau di Jazirah Kesultanan Kerajaan Buton, termasuk Bombana sana dan di mana saja, bahwa Provinsi Kepulauan Buton, insya Allah saya punya keyakinan itu akan lahir. Karena sudah kita nyatakan bahwa dia lahir. Dengan pernyataan, dengan tekeng dari seluruh bupati wali kota, para gubernur mulai dari Pak Kaimudin sudah digaungkan, Nur Alam, Ali Maji, semua kita bahu-membahu sama. Provinsi ini sudah kita nyatakan dan sudah lahir. Tinggal waktunya kapan, itu soal waktu. Oleh karena itu maka kita bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus secara konstitusional, menjaga keamanan dan ketertiban, tata krama yang baik. Semua kita punya peran yang sama, tidak ada yang besar, tidak ada yang tinggi. Semua kita sama. Semakin didiskusikan, sebetulnya itu bukti kecintaan kita terhadap lahirnya Kepulauan, Provinsi Buton Kepulauan. Saya kira itu. Sekali lagi, terima kasih. Saya Hugua, anggota DPR RI dari Komisi 2, fraksi PDI Perjuangan, menyatakan hormat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi apa yang beliau sampaikan, bahwa kata kuncinya bicara soal Kepulauan Buton, semakin didiskusikan itu semakin menunjukkan kecintaan kita kepada daerah tersebut. Saya kira ini juga yang perlu kita jadikan sebagai garis bawah, dan juga tadi beliau sampaikan bahwa semua punya peran, tidak ada yang dibesarkan atau yang dikecilkan, yang penting demi kepentingan Kepulauan Buton tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatannya. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.